Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen karyawan. Baik, adapun yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian rekrutmen, tujuan adanya rekrutmen, metode rekrutmen, contoh sistem rekrutmen yang tepat, dan proses rekrutmen karyawan. Baik, yang pertama ini ada pengertian rekrutmen. Pengertian rekrutmen menurut para ahli yang pertama ini ada menurut Henry Simamora, yaitu rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Yang kedua ini ada menurut Faustino Cardoso Gomez. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Dan yang ketiga ini ada menurut Noe et al. Rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Baik, yang selanjutnya, yang kedua ini ada tujuan rekrutmen. Tujuan utama dari adanya rekrutmen adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan dalam menghadapi tuntutan pasar atau ekspansi bisnis. Selain itu, tujuan rekrutmen juga dapat meliputi yang pertama, mendapatkan kandidat yang memiliki keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi posisi yang kosong. Yang kedua ini ada meningkatkan keberagaman dan inklusivitas perusahaan dengan merekrut kandidat dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Yang ketiga, mengurangi biaya perusahaan dalam jangka panjang dengan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi tersebut. Yang keempat, membangun citra positif perusahaan dengan merekrut dan memilih kandidat yang berkualitas yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan daya tariknya bagi kandidat masa depan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi dengan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi tersebut, yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Yang keenam, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang ketujuh, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang kedelapan, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang kesembilan, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Untuk selanjutnya, ada metode rekrutmen karyawan. Ada beberapa metode rekrutmen karyawan. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Metode rekrutmen karyawan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada metode rekrutmen karyawan terbuka dan metode rekrutmen karyawan tertutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode rekrutmen karyawan terbuka. Yang pertama itu ada iklan lowongan kerja. Di sini perusahaan dapat membuat referensi seperti surat kabar, situs web perusahaan, portal lowongan kerja, atau media sosial untuk mencari kandidat yang potensial. Yang kedua ini ada referral atau pengajuan diri. Di sini perusahaan dapat meminta karyawan yang sudah ada untuk merekomendasikan orang yang tepat untuk posisi yang sedang dibutuhkan. Selain itu, orang dapat mengajukan diri sendiri ke perusahaan melalui situs web perusahaan atau formulir aplikasi online. Yang ketiga ini ada rekrutmen kampus. Perusahaan dapat mengunjungi kampus untuk mencari dan merekrut siswa atau mahasiswa yang baru lulus atau akan segera lulus. Yang keempat ini ada program magang. Perusahaan dapat mengadakan program magang yang membuka peluang bagi mahasiswa atau lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja di perusahaan dan mempertimbangkan mereka untuk dipekerjakan setelah selesai magang. Yang terakhir ini ada pusat penempatan. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pusat penempatan kerja atau lembaga penyalur tenaga kerja untuk mencari kandidat yang sesuai untuk posisi yang tersedia. Perusahaan dapat memilih satu atau lebih dari metode tersebut untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan posisi yang sedang dibutuhkan. Dalam upaya memperoleh tenaga kerja berkualitas, metode rekrutmen tertutup memfokuskan pada potensi dan keterampilan karyawan internal perusahaan. Yang pertama ini ada promosi. Melalui promosi, perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada karyawan yang menunjukkan prestasi dan potensi yang baik untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi. Dengan mempromosikan karyawan internal, perusahaan tidak hanya memberikan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi mereka, tetapi juga memotivasi karyawan lain untuk mengembangkan diri.
Yang kedua, ada transfer atau rotasi karyawan. Dengan mentransfer atau memutar karyawan antar divisi atau unit kerja, perusahaan dapat mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan internal. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman baru kepada karyawan, tetapi juga memperluas pemahaman mereka tentang berbagai aspek bisnis perusahaan. Yang ketiga, ada pengkaryaan kembali. Pengkaryaan kembali atau rehiring adalah proses mengontrak kembali karyawan yang telah berhenti bekerja di perusahaan sebelumnya. Dalam situasi tertentu, perusahaan dapat memanfaatkan potensi karyawan yang telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan operasi perusahaan. Yang keempat, ada kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan sementara atau proyek khusus, perusahaan dapat memperkerjakan karyawan kontrak atau kelompok pekerja sementara. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa harus melakukan rekrutmen eksternal. Dengan menggunakan metode rekrutmen tertutup ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencari dan mengembangkan tenaga kerja. Jadi, dengan memanfaatkan talenta internal, perusahaan tidak hanya menghemat waktu dan biaya rekrutmen eksternal, tetapi juga membangun budaya organisasi yang kuat dan memberikan peluang pengembangan karir yang lebih baik bagi karyawan. Selanjutnya, yang keempat ini ada contoh sistem rekrutmen karyawan yang tepat. Yang pertama ini menentukan profil karyawan yang dibutuhkan. Sebelum memulai proses rekrutmen, perusahaan harus menentukan profil karyawan yang dibutuhkan, termasuk kualifikasi, pengalaman kerja, dan keterampilan diperlukan. Yang kedua ini menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan. Informasi lowongan pekerjaan dapat disebarkan melalui berbagai media seperti website perusahaan, job board, media sosial, dan surat kabar. Pastikan informasi yang disampaikan jelas dan menarik bagi calon pelamar. Yang ketiga, mengevaluasi lamaran kerja. Setelah menerima lamaran kerja, perusahaan harus melakukan evaluasi untuk menentukan kualifikasi pelamar yang sesuai dengan profil karyawan yang dibutuhkan. Tahap ini bisa dilakukan dengan wawancara awal, tes tertulis, dan pengecekan referensi. Yang keempat, ada menyeleksi calon karyawan. Setelah evaluasi lamaran kerja, perusahaan dapat memilih calon karyawan yang memenuhi kriteria dan memang layak untuk diwawancarai lebih lanjut. Tahap ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa calon karyawan benar-benar sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kelima ada melakukan wawancara dan tes keterampilan. Setelah melakukan seleksi calon karyawan, tahap selanjutnya adalah wawancara dan tes keterampilan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kualifikasi dan keterampilan calon karyawan, serta memastikan kecocokan budaya perusahaan dengan calon karyawan. Yang keenam, menentukan calon karyawan. Setelah melalui tahap-tahap seleksi, perusahaan dapat menentukan calon karyawan yang paling cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketujuh, ada memberikan tawaran pekerjaan. Setelah calon karyawan terpilih, perusahaan dapat memberikan tawaran pekerjaan, termasuk kesepakatan tentang gaji, tunjangan, dan juga jadwal kerja. Yang terakhir ada proses onboarding. Setelah calon karyawan menerima tawaran pekerjaan, perusahaan dapat memulai proses onboarding, yaitu memberikan pelatihan dan orientasi mengenai tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kebijakan perusahaan, dan budaya kerja. Proses onboarding yang baik dapat membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bekerja secara efektif. Untuk selanjutnya ini ada proses rekrutmen karyawan. Perusahaan pasti membutuhkan proses rekrutmen yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk memandu proses rekrutmen yang ideal. Yang pertama ini ada menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Lalu selanjutnya yang kedua ini ada merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan, dan menentukan di mana menempatkan
dan menentukan di mana menempatkan iklan pekerjaan di media cetak atau online. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses, mengklasifikasikan pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga, ada pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian, memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat ini ada memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan sumber daya manusia sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Untuk menyederhanakan proses, Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Yang terakhir, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Siapkan surat pemberitahuan ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Ambil langkah ekstra ini untuk menjadikan citra perusahaan lebih baik di mata para pencari kerja. Ketika orang yang terpilih dipanggil, yang perlu dilakukan adalah merundingkan gaji dan tunjangan perusahaan seperti uang lembur, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Jangan lupa untuk memberitahu para kandidat tanggal mulai sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas di perusahaan sebelumnya. Jadi, berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah usaha mencari, menemukan, menarik, dan memengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Selain aspek manajemen karyawan lainnya, rekrutmen adalah proses awal yang menentukan baik buruknya tim yang terbentuk di dalam perusahaan. Maka dari itu, penting halnya menjalankan tahapan proses rekrutmen sebaik mungkin untuk keberlangsungan manajemen karyawan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.